minggu lalu. Gitu. Nah, kemudian saya akan share screen materinya. Silakan disiapkan catatan dan alat tulisnya ya. Oh iya, ketua kelas siapa ya? Ada ketua kelas? Saya, Bu. Latif, Bu. Oke, Latif. Untuk minggu depan diusahakan ini ya, diusahakan kita offline, makanya dicek dulu di hari Jumat apakah ruang kelasnya sudah selesai renovasi atau belum, begitu ya. Baik, Bu. Jadi kalau sudah dicek nanti diinformasikan ke saya, jadi kita bisa siap-siap untuk kuliah offline. Karena lebih enak offline kan ya? Iya, Bu. Oke. Sudah terlihat ya di layar? Sudah? Sudah, Ibu. Nah, ini pertemuan kedua kita. Nanti kita akan bahas mengenai macam-macam metode geolistrik, kemudian kita bahas bagaimana menentukan menentukan faktor geometri dari konfigurasi elektroda. Nah, kemudian nanti akan dibahas juga mengenai teknik pengukuran di geolistrik, yaitu ada teknik pengukuran sounding, mapping, dan imaging, seperti itu ya. Oke, kita masuk ke yang pertama dulu, mengenai macam-macam metode geolistrik. Jadi untuk metode geolistrik ini sendiri, dibagi menjadi dua macam. Ada metode geolistrik aktif, ya, dan juga ada metode geolistrik pasif. Untuk metode geolistrik aktif ini sendiri, tentu saja kita lakukan dengan cara menginjeksikan arus listrik ya ke bawah permukaan menggunakan elektroda arus. Ya kan? Kalau kita mau injeksi arus listrik di metode listrik, kita pakainya elektroda arus. Sehingga nanti kita akan mendapatkan beda potensial. Ya, beda potensial itu akan kita dapatkan dari metode geolistrik ini. Nah, metode geolistrik aktif ini ada dua macam. Yang pertama ada yang namanya metode geolistrik resistivitas. Ya, metode geolistrik resistivitas ini yang akan kita bahas di hari ini, begitu ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya metode IP, induced polarization, polarisasi terimbas. Nah, ini untuk metode IP, pembahasannya ada di pertemuan ke-6. Gitu. Nah, kemudian selain metode geolistrik aktif, ada juga metode geolistrik pasif. Kalau metode geolistrik pasif ini, tentu saja kita tidak perlu menginjeksikan arus listrik ke bawah permukaan. Tapi kita memanfaatkan sifat alamiah yang ada di permukaan bumi. Nah, di metode geolistrik pasif ini namanya adalah metode FP, self potential. Jadi kita akan mengukur potensial diri alami ada di bawah permukaan. Ya. Yang di sini tadi kita akan mencari beda potensial. Yang di pasif sama, kita cari beda potensial juga. Tapi yang di pasif kita tidak perlu menginjeksikan arus listrik. Ya, ini metode SP akan kita pelajari di pertemuan ke-7. Gitu. Nah, kita sekarang fokus dulu ya untuk di metode geolistrik resistivitas. Nah, jadi kan kita sudah mengenal sifat kelistrikan batuan ya. Nah, sifat kelistrikan suatu batuan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu dari resistivitasnya. Ya, resistivitas itu apa? Minggu lalu sudah kita bahas. Resistivitas apa? Ada yang masih ingat? Boleh silakan. Resistivitas itu ketahanan
ketahanan suatu media ataupun suatu bahan dalam menangkal ataupun menolak listrik, Ibu, atau menghambat seperti itu. Oke, betul ya. Ya, resistivitas itu yang sudah dijelaskan oleh siapa tadi namanya? Sultan, Ibu. Sultan, ya, betul ya. Jadi kebalikan ya dengan konduktivitas. Ya, konduktivitas, kalau konduktivitas apa? Ada yang tahu? Yang menghantarkan, Ibu. Sama satu batuan untuk apa? Menghantarkan Iya, Bu. arus Suatu listrik. arus listrik yang dapat menghantarkan listrik. Ya, konduktivitas itu adalah kemampuan suatu batuan untuk menghantarkan arus listrik, gitu ya. Jadi berkebalikan ya antara resistivitas dan konduktivitas, gitu. Nah, sifat kelistrikan batuan itu yang pertama dipengaruhi oleh resistivitas. Ya, misal saya punya batu pasir ukuran 50 cm dengan batu pasir ukuran 1 meter. Resistivitasnya sama atau beda? Ada yang tahu? Seharusnya sama, Bu. Sama, betul. Iya, betul sama. Kan sama-sama batu pasir. Ya, sama-sama batu pasir. Meskipun beda ukurannya, tapi tidak dipengaruhi oleh geometri batuan tersebut. Karena di sini di resistivitas itu adalah mengandung sifat intrinsik pada batuan itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sifat kelistrikan batuan juga dipengaruhi oleh aktivitas elektrokimia. Nah, aktivitas elektrokimia itu tentu saja bergantung pada komposisi mineral pada batuan. Dulu di kuliah pengantar teknik geofisika, kan kita sudah pernah membahas bahwa batuan itu punya komposisi mineral, ya, di deret Bowen dulu ya. Nah, jadi komposisi mineral pada batuan itu akan berpengaruh pada aktivitas elektrokimia ini. Ya, apalagi di batuan itu mengandung elektrolit. Ya, elektrolit itu tentu saja terlarut dalam air tanah. Itu jadi karena adanya mineral batuan, kemudian adanya elektrolit yang dihasilkan yang ada di dalam air tanah, itu juga akan mempengaruhi sifat kelistrikan batuan. Itu disebut sebagai aktivitas elektrokimia. Kemudian yang ketiga, faktor ketiga itu adalah konstanta dielektrik. Ya, untuk konstanta dielektrik ini biasanya itu berhubungan dengan permeabilitas. Ya, di garis bawahi, konstanta dielektrik itu dipengaruhi oleh permeabilitas suatu batuan ya, yang bersifat magnetik. Gitu. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi kelistrikan batuan: resistivitas, aktivitas elektrokimia, dan konstanta dielektrik. Kemudian kita bisa menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi resistivitas suatu batuan itu berdasarkan persamaan dari hukum Archie. Ya. Jadi hukum Archie ini dirumuskan dengan Rho T. Ingat, Rho itu adalah simbol resistivitas ya. Di minggu lalu sudah kita bahas. Ya, Rho T itu adalah resistivitas batuan. Resistivitas batuan sama dengan A. A ini adalah suatu konstanta. Konstanta pasti satu nilai tertentu gitu ya. Kemudian Rho W. Rho W itu adalah resistivitas air pori. Batuan itu kan punya pori. Ya, porinya bisa terisi oleh fluida. Nah, Rho W ini adalah resistivitas air yang ada di pori batuan tadi. Lalu dikalikan dengan P, ini porositas ya. Batuan, misalnya batu pasir. Pasti mempunyai porositas. P ini porositas dipangkatkan dengan M. M itu adalah suatu konstanta juga, banyaknya air pada pori batuan. Ya. Dipangkatkan dengan minus N. N ini juga suatu konstanta.
Lalu kita bertanya-tanya, konstanta ini nilainya berapa sebenarnya? Gitu kan? Konstanta ini nilainya bergantung pada batuannya. Ya, ini untuk yang nilai N ya. Nilai N itu mendekati 2 untuk batuan apapun. Ya. Sehingga biasanya untuk perhitungan N ini menggunakan 2. Nah, kemudian nilai A dan M ini tergantung batuannya apa. Ya. Misalnya, kalau batu pasir M-nya ini berapa? Kita akan lihat pada tabel Keller 1987. Kita cari, coba yang ada batu pasir dengan porositas 25% yang mana? Batu pasir. Ini ya, sandstone, batu pasir dengan resistivitas 25% ya. Ini berarti nilai A-nya itu adalah 0,88 ya. Ini konstanta A diganti 0,88, lalu M-nya itu menjadi 1,37. Itu kalau batu pasir dengan porositas 25%. Ya. Jadi kalau porositas 25 sampai 45%, nilai A dan M-nya sekian. Kalau porositasnya 18 sampai 35%, porositasnya sekian ini. Jadi nilai A dan M itu berapa? Bergantung pada jenis batuan serta porositas batuan tersebut. Ya. Itu bisa dipahami ya dari sini. Berdasarkan persamaan hukum Archie ini, ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh silakan. Izin bertanya Bu, perkenalkan nama saya Hanif. Itu di yang Keller 1987 itu kan tadi ada persentase porositasnya 25 sampai 45, kemudian ada yang 18 sama 35. Ya. Nah, tadi kan itu 25% yang atas itu kan masuk ke dalam range 18 sampai 30% yang bawah. Ya, nah, itu bentukannya gimana ya Bu ya? Oke. Dilihat dulu. Jadi batu pasirnya ini tersementasi dengan baik atau tidak. Ya, jadi misal batu pasirnya itu dia masih rapuh. Berarti kan weakly cemented. Ya. Lalu kalau misal batu pasirnya itu sudah lebih padat lagi, sudah tidak rapuh lagi, maka dia masuk ke moderately well cemented. Nah, kalau dia sudah batu pasirnya itu sudah kompak, maka masuknya ke ini, well cemented sedimentary rock. Begitu ya. Jadi dilihat batu pasirnya itu sudah padat atau belum. Gitu. Bisa dipahami? Oh, baik Bu. Berarti yang menjadi acuan utama itu adalah sementasi dari batuan tersebut. Iya. Kemudian kita melihat porositasnya berapa persen ya Bu ya? Ya, betul. Oke, baik Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya Bu. Ya, silakan. Nama saya Sultan Fahri Bu. Nah, tadi kan pertanyaan dari Hani itu kan mengenai range dari porositasnya, dan Ibu tadi menjelaskan juga bahwasanya itu tergantung dari kekuatan dari sementasi batuan tersebut. Nah, Ya. tadi saya sempat memperhatikan di bagian tabel tersebut. Di sana juga dijelaskan untuk umur-umur dari batuan tersebut. Nah, apabila misalkan dalam suatu kasus dia itu dari sedimentasinya itu sudah masuk cukup kuat, namun dari umurnya itu sendiri masih di tertiary in age. Nah, kira-kira pernah tidak Bu ada kasus seperti itu, dan harus kita menggunakan acuan yang mana untuk konstantanya seperti itu Ibu? Ya, biasanya batuan yang sudah tua itu sudah tersementasi dengan baik. Ya, contohnya yang ini, umur Paleozoik, kan sudah tua ya. Berarti dia sudah terendapkan dan sudah kompak batuannya. Nah, mungkin nggak kalau batuan yang kompak tadi jadi rapuh lagi? Ya bisa jadi, bisa. Jika batuannya itu
lapuk. Ya kan bisa ya, batu pasir yang tadinya terus dia ada di permukaan jadi lapuk lagi. Nah, panduannya tentu saja menggunakan yang ini, yang weakly cemented. Ya, karena si batuannya tadi sudah lapuk, sudah tidak pakai lagi umurnya. Nah, ini kan juga umur ini dikatakan bahwa usually, biasanya. Berarti kan ya belum tentu di umur tersier juga. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ada lagi yang lain sebelum lanjut? Saya. Nah, kalau dari persamaan hukum Archie ini, berarti faktor yang mempengaruhi resistivitas batuan itu adalah porositas, kemudian ada air, ya kan? Kandungan air. Rho dan SW itu adalah ya SW itu saturasi airnya, kemudian Rho itu resistivitas air pornya. Berarti yang mempengaruhi di sini adalah porositas dan kandungan air. Gitu kan ya? Dua faktor itu yang mempengaruhi resistivitas batuan menurut hukum Archie. Nah, selain dua faktor ini, ada beberapa hal lagi yang mempengaruhi nilai resistivitas. Yang pertama, karena kita menggunakan metode geolistrik ya, kita kan pasti menggunakan arus listrik, ya kan? Jadi, arus listrik itu juga berpengaruh terhadap nilai resistivitas. Nah, kalau di minggu lalu kita kan injeksi arus listrik dari permukaan bumi. Ya, ini kita punya suatu sampel batuan ya. Contohnya ini ada satu sampel batuan, lalu kita akan tes di batuan tersebut mempunyai nilai resistivitas berapa. Nah, kita injeksikanlah arus dari sisi sebelah kiri. Nah, arusnya ini akan mengalir. Ya, alirannya akan ke sini, ke kanan. Nah, di batuan ini, dia punya matriks yang warna putih-putih ini. Dia adalah matriks. Matriksnya itu sifatnya resistif. Nah, kalau matriksnya itu resistif, arus listrik bisa mengalir melalui matriks tersebut atau tidak? Tidak, Ibu. Tidak, betul ya. Karena tadi kalau dia resistif, dia akan dihindari oleh si arus. Ya. Kalau dia konduktif, misalnya ini konduktif, berarti arus listrik itu bisa melewati matriks konduktif tadi. Jadi arusnya nanti bisa masuk. Gitu. Nah, kebetulan di contoh ini dia matriksnya resistif. Ini tulisannya matriks non konduktif ya, berarti resistif. Berarti arusnya itu kalau di medium homogen, di minggu lalu ya, kita membicarakan yang medium homogen, arusnya itu kan penyebarannya ke segala arah dan arahnya lurus gitu kan. Tapi di sini karena ada matriks yang resistif, aliran arusnya itu dia berbelok. Ya kan? Dia berbelok. Tidak melewati si matriks resistif ini. Ya. Karena arusnya ini berbelok, maka nilai beda potensialnya itu pasti akan berbeda dengan yang tadinya lurus saja. Sehingga nilai resistivitasnya juga pasti akan berbeda ketika ada matriks dan tidak. Ya. Dari sini bisa diketahui, bisa dipahami ya, pengaruh arus listrik terhadap nilai resistivitas. Itu bergantung juga di sana ada matriks yang konduktif atau resistif. Gitu ya. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua tentu saja adalah kandungan air. Tadi sudah kita bahas yang di hukum Archie ya.
semakin tinggi, semakin banyak kandungan airnya, maka resistivitasnya akan semakin rendah. Misalnya saya punya batu pasir yang yaitu tersaturasi air dengan batu pasir yang kering, maka resistivitas pada batu pasir yang tersaturasi air akan lebih rendah daripada resistivitas pada batu pasir yang kering, gitu ya. Karena kandungan air akan menurun nilai resistivitas. Nah, faktor yang berikutnya itu ada faktor porositas. Tadi sudah kita bahas juga bahwa kalau di suatu batuan makin banyak pori-pori batuannya, ya, makin besar porositasnya, maka kemungkinan pori tersebut terisi oleh fluida juga semakin besar, maka resistivitasnya akan semakin kecil, ya kan? Kalau air itu kan konduktif, gitu ya. Semakin besar batuannya, semakin besar volume batuan akan menurunkan nilai resistivitas. Kemudian faktor keempat ada kepadatan batuan. Jadi tadi kan ada batuan yang tersementasi dengan baik dan batuan yang tersementasi lemah. Itu akan berpengaruh pada kepadatan ini. Kalau semakin padat suatu batuan, tentu saja akan meningkatkan nilai resistivitas. Ya. Tadi di hukum Archie sudah ada kepadatan ini di tabel Keller tadi. Kemudian faktor yang kelima adalah permeabilitas. Ini biasanya berhubungan ya dengan porositas. Kalau porositas tadi itu adalah perbandingan volume pori di suatu batuan terhadap volume batuan itu. Kalau permeabilitas itu adalah pori-pori yang saling terhubung pada batuan itu, ya. Pori-pori itu kan bisa hubung. Itu namanya permeabilitas. Nah, kemudian faktor yang lain itu ada kandungan mineralnya, ya kan? Nah, apalagi kalau mineralnya itu mineral logam, pasti nanti akan meningkatkan nilai resistivitasnya. Gitu. Nah, kemudian faktor yang ketujuh ada yang namanya air garam, saline water. Misal kita melakukan pengukuran di dekat pantai, ya, di dekat pantai itu kan airnya kan air asin ya, air garam. Nah, pasti kalau batuan itu mengandung air garam, nilai resistivitasnya akan rendah. Ya kan, air garam itu konduktif, ya, lebih konduktif daripada fresh water. Kemudian faktor yang ke-8 itu adalah tekanan dan temperatur. Contohnya di daerah panas bumi ya, misalnya di panas bumi itu kan batuannya bisa terpanaskan, ya kan? Batuan yang terpanas pasti akan menurunkan nilai resistivitas. Bisa dipahami ya? Ada yang tahu alterasi itu apa? Belum tahu ya? Alterasi itu adalah ubahan batuan. Misalnya di sana, di daerah panas bumi itu kan biasanya di sekitar daerah vulkanik. Biasanya batuannya batuan beku, begitu kan? Tapi karena ada panas dari dalam bumi, ya, panas dari magma memanaskan air di atasnya, lalu batuan di atasnya juga ikut terpanaskan. Nah, nanti batuan awalnya itu batuan beku, itu kan kalau terpanaskan akan berubah, ya. Dia akan istilahnya dia akan lapuk gitu ya. Dia akan mengalami alterasi menjadi batuan yang lebih lunak.
Sehingga kalau batuan itu terpanaskan dan contohnya yang tadi di daerah panas bumi akan menurunkan nilai resistivitas batuan itu, gitu ya. Jadi itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi nilai resistivitas suatu batuan. Oke, bisa dipahami ya yang faktor-faktor tadi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Izin bertanya Bu, Ya. kan tadi kan ada beberapa faktor terutama di bagian mineral. Kalau untuk mineralnya itu apakah memang benar-benar berpengaruh secara 100% ya Bu ya? Dimana kalau misalnya di mata kuliah mineralogi petrologi dulu itu ada beberapa batuan dengan komposisi mineralnya itu cukup minim, tapi ada juga batuan yang dengan komposisi mineralnya cukup banyak. Nah, apakah memang seberpengaruh itu atau bagaimana ya Bu? Ketimbang dari 8 aspek yang lain. Oke. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi nilai resistivitas ini, kita tidak bisa membedakan faktor mana yang berpengaruh lebih dominan. Ya, kita tidak bisa membedakan. Tapi yang mempengaruhi nilai resistivitas itu ada 8 ini. Kita tidak bisa membedakan ini lebih dipengaruhi oleh apa. Gitu ya. Jadi kalau mineralnya itu lebih banyak dengan lebih sedikit, itu juga pasti nanti akan lebih meningkatkan nilai resistivitasnya. Tapi kita tidak bisa membedakan ya dari metode ini yang paling berpengaruh yang mana. Gitu. Jadi kalau mineralnya semakin banyak tentu saja akan meningkatkan nilai resistivitas batuannya. Apalagi mineralnya adalah mineral-mineral logam. Gitu. Misalnya mineral logam itu kan ada pirit gitu ya, Fe dan sebagainya. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke, ada lagi? Belum ya? Oke, kita lanjut. Jadi minggu lalu kita sudah menurunkan persamaan ya, persamaan dari hukum Ohm. Kemudian kita dapatkan beda potensial, lalu kita turunkan lagi dari beda potensial hingga ke resistivitas semu. Begitu kan ya? Nah, kita coba ingat-ingat lagi. Kita di sini akan kita tinjau dari dua sumber ya, dua sumber arus. Arusnya kan ada di sini ya, di elektroda C1 dan elektroda C2. Potensialnya ada di P1 dan P2. Nah, kemudian kalau di minggu lalu kita memberikan jarak C1 dan P1 itu sebagai D, ya kan? Nah, ini kita lebih detailkan lagi semua jaraknya. Ya. Jadi dari C1 ke P1 kita definisikan sebagai R1. Kemudian P1 ke C2 kita definisikan sebagai R2. Kemudian dari C1 ke P2 itu adalah R3. Kemudian P2 ke C2 adalah R4. Ya, ingat-ingat ya, jaraknya seperti ini. Ada R1 sampai R4. Nah, di potensial, di persamaan potensial minggu lalu, itu kan seperti ini ya. I-rho per 2pi D. Gitu kan ya. Nah, D di minggu lalu, ya, potensial di titik pertama ini dipengaruhi oleh arus pertama dan kedua. Nah, berarti ini jaraknya, kalau yang dipengaruhi oleh arus pertama itu adalah R1. Ya kan? Kalau di titik potensial pertama yang dipengaruhi oleh arus kedua itu adalah R2. Sehingga seperti di persamaan minggu lalu, kita bisa jabarkan lagi menjadi seper R1 dikurangi seper R2. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya? Nah, demikian pula yang di potensial titik P2 ini. Jadi, potensial
P2 itu dipengaruhi oleh C1 dan C2. Nah, yang dipengaruhi oleh C1 itu jaraknya adalah R3. Yang dipengaruhi oleh C2 jaraknya adalah R4. Sehingga sepertinya itu bisa diganti dengan 1/R3 minus 1/R4. Begitu ya. Itu adalah P1 dan P2. Ingat, sekarang kita pakai dua sumber. Ya, dua sumber arus. P1 dan C2. Nah, sehingga kita bisa menentukan beda potensial yang ada di sini. Kan P1 kita tahu nilainya ya dari persamaan ini, kemudian V2 bisa tahu di sini, di titik P ini, tahu nilainya dari persamaan ini, sehingga beda potensialnya kita selisihkan antara V1 dan V2. Ya. Ini kita selisihkan, I rho per 2pi-nya sama. Berarti kita bisa kumpulkan ya di sini. Ini tinggal dikurangi yang ini. Berarti kan 1/R1 minus 1/R2 minus 1/R3 minus ketemu minus. Jadi plus 1/R ya. Kalau yang di minggu lalu itu kita masih mengacu pada satu sumber arus tunggal. Sekarang kita tinjau dari dua arus tunggal. Dua sumber arus. Nah, kita sudah dapat persamaan delta V-nya. Lalu kita akan cari rho. Tinggal kita pindah ruas saja kalau kita sudah punya persamaan ini. Rho-nya itu berarti delta V per I, kemudian dikali 2pi kali yang ada di dalam kurung ini, pangkat minus 1. Ya, kita ingat-ingat. 2pi kali 1/R1 minus 1/R2 minus 1/R3 plus 1/R4 pangkat minus 1, ini adalah K. Ya kan, di minggu lalu sudah kita bahas. Itu adalah K, faktor geometri. Berarti tinggal rho itu sama dengan K kali delta V per I. Begitu ya. Ini untuk resistivitas yang mediumnya homogen. Dilihat ya di sini. Ini kan warna abu-abu semua. Mediumnya sama di segala arah. Nah, tadi K-nya itu kan persamaannya ini ya, 2pi 1/R1 minus 1/R2 minus 1/R3 plus 1/R4, begitu kan? Nah, jadi untuk simbol arus itu kan tadi C1 dan C2. Ada juga buku yang menyebutkan sebagai A dan B. Lalu untuk potensialnya ada yang menyebutkan sebagai M dan N. Dari yang persamaan resistivitas semu tadi, itu sama dengan K kali delta V per I, di mana K-nya itu kan 2pi kali 1/R1 ya. R1-nya bisa kita ganti sebagai C1P1 atau AM. Sama saja. Lalu minus 1/R2, R2-nya bisa kita ganti sebagai MB atau P1C2 dan seterusnya seperti itu. Ya, jadi tidak perlu bingung jika ada buku yang menyebutkan arusnya, elektroda arusnya itu sebagai C1C2 atau AB, lalu elektroda potensialnya sebagai P1P2 atau MN. Ya, ini untuk kasus yang bumi homogen. Tapi kita tahu bahwa bumi itu kan heterogen, ya, sehingga resistivitas yang kita hitung tadi itu adalah resistivitas semu atau apparent resistivity, ya. Jadi karena di sini tadi menggunakan asumsi yang ini ya, bumi itu homogen, ya, tidak ada perlapisan dan struktur di sini, sehingga kita tahu bahwa sebenarnya bumi itu kan heterogen. Maka nilai resistivitas yang kita hitung tadi adalah resistivitas semu. Nah, persamaan resistivitas semunya bagaimana? Jadi, persamaan resistivitas semunya itu sama
rho aparent sama dengan K kali delta V per I. Ya, gambarannya seperti ini. Kalau yang tadi di bumi homogen, itu bawah permukaannya mempunyai nilai resistivitas yang sama semua di segala arah. Di sini ada beberapa lapisan batuan dengan nilai resistivitas yang berbeda. Yang paling atas itu rho 1, kemudian ada batuan dengan resistivitas yang berbeda di bawahnya, ada rho 2 dan rho 3 seperti ini. Ini kan heterogen ya. Nah, karena di sini heterogen, maka resistivitas yang kita hitung itu adalah resistivitas semu, yang resistivitas semu ini bisa memberikan gambaran kualitatif terhadap distribusi resistivitas bawah permukaannya. Ya. Bisa dipahami sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Saya. Cukup, Ibu. Oke, sip. Nah, kalau di bumi homogen yang sudah kita bahas di awal tadi dan di pertemuan sebelumnya, itu kan arus pada arus tunggal ya. Jadi pada sumber arus tunggal, arah aliran arus listriknya kan menjalar ke segala arah. Lurus kan ya, di gambar minggu lalu sudah kita bahas. Jadi arah aliran arusnya lurus. Tapi kalau misal di tempat pengukuran kita itu di bawah permukaan ada suatu batuan yang konduktif. Ini ada batuan yang konduktif. Ini kita lihat dari pandangan burung. Ya, gambar ini dilihat dari atas. Sehingga garis arusnya itu ini yang warna hitam putus-putus. Nah, ketika dia melewati batuan yang konduktif, ya, arus kan bisa melaluinya, ya kan? Tapi dia ada pembelokan, ada pembiasan, ya kan? Tidak lurus lagi, dia berbelok kan? Ini namanya ada pembiasan arus, ya. Karena di sini arah arusnya berbelok, maka potensialnya juga tidak lagi membentuk setengah lingkaran. Di minggu lalu kan gambar garis ekipotensialnya setengah lingkaran ya. Itu karena gambar kita dalam 2 dimensi. Kalau kita buat dalam 3 dimensi, yang setengah lingkaran itu akan terlihat seperti setengah kulit bola. Sehingga bisa kita bayangkan ya, setengah kulit bola, kalau kita lihat dari atas kan bentuknya jadi lingkaran-lingkaran seperti ini. Nah, karena di sini ada batuan yang konduktif, maka bentuk garis ekipotensialnya sudah tidak lingkaran lagi. Ya, ada dia berbelok. Ya, karena garis ekipotensialnya itu ada pembelokan, tentu saja akan mempengaruhi nilai resistivitasnya. Yaitu kalau di bawah permukaan misal ada batuan yang konduktif. Nah, kalau ada batuan yang resistif, bagaimana? Kalau ada batuan yang resistif, arus listrik yang kita injeksikan tadi itu cenderung akan menghindari batuan konduktif. Karena sifat dari kelistrikan batuan tadi ya. Jadi sifat kelistrikan tadi, kalau resistivitas apa, konduktivitas apa, di pertemuan pertama sudah kita bahas dan sudah saya sampaikan. Ya, jika ada suatu batuan yang resistif, maka arus itu cenderung menghindari si batuan resistif tadi. Sehingga garis ekipotensialnya dia akan berbelok seperti ini. Bedakan ya arah pembelokan garis ekipotensialnya pada medium yang konduktif dengan resistif. Ya, kalau ada body
resistif, maka pola garis ekipotensialnya ini akan berubah, ya kan? Tidak lagi berbentuk lingkaran, tapi dia berbelok seperti ini. Dan ini juga akan berpengaruh terhadap nilai resistivitas yang nanti akan kita hitung, gitu ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa arus itu ternyata ketika melewati suatu medium yang berbeda, dia akan mengalami pembiasan. Ya, dia akan mengalami refraksi. Nah, refraksi tadi juga sesuai dengan konsep optik. Dulu di SMA kan kita sudah pernah belajar mengenai optik ya. Ya kan? Sama seperti di sini, di metode geolistrik ini, ketika arus itu melewati dua medium yang berbeda resistivitasnya, arus itu juga akan mengalami pembiasan. Gitu ya. Arah arusnya akan terbiaskan jika dia melewati batas medium. Ini contohnya, ada medium ya rho 1, mediumnya lebih rendah nilai resistivitasnya daripada rho 2. Sehingga arah arus listrik ini akan terbiaskan mendekati garis normal. Gitu ya. Nah, contoh lebih jelasnya seperti ini. Ketika kita injeksi arus gitu ya, misalnya dari atas ini. Nah, di bawah permukaan ini ada beda litologi ya. Yang di lapisan pertama resistivitasnya lebih rendah daripada yang lapisan kedua. Maka arus tadi itu akan terbiaskan mendekati garis normal. Kalau sebaliknya, yang lapisan pertama itu dia lebih tinggi nilai resistivitasnya daripada yang lapisan kedua, maka arah arus listrik tadi akan terbiaskan menjauhi garis normal. Garis normalnya yang putus-putus ini. Dan itu bisa dijelaskan menggunakan hukum Snellius. Ya, hukum Snellius untuk arus listrik ini yang persamaannya adalah rho 1, resistivitas pada batuan pertama dikalikan dengan tangen theta 1, ini sudut datangnya. Kemudian sama dengan rho 2 itu resistivitas pada lapisan kedua dikalikan dengan tan theta 2. Ya. Sudut refraksinya. Ya. Jadi pembiasan pada arus listrik di geolistrik itu juga sesuai dengan konsep dari optik. Contohnya seperti ini ya. Ini contoh untuk medium homogen dan heterogen. Jadi untuk yang pertama, ini ada medium yang homogen. Ya. Di sini resistivitasnya sama semua di segala arah. Ya. Sehingga garis arusnya, ini yang panah ini adalah elektroda arus ya. Jadi arus tadi itu akan menjalar ke bawah permukaan dari C1 ke C2 begitu ya. Nah, sampai di sini gitu ya. Dia tidak ada pembiasan karena mediumnya sama semua. Tapi kita lihat kalau misalnya ada dua medium yang berbeda, arusnya ini akan mengalami pembiasan. Ya. Arusnya tadi akan mengalami pembiasan. Belok kan ya, ketika dia melewati bidang batas, arus tadi berbelok. Gitu. Ya. Nah, sehingga kalau mediumnya itu homogen, maka resistivitasnya itu adalah resistivitas sebenarnya, karena mediumnya homogen. Sesuai dengan asumsi tadi ya.
Tapi kalau mediumnya itu adalah medium yang heterogen, padahal tadi kita menggunakan asumsi medium yang homogen, maka resistivitasnya itu adalah resistivitas semu atau aparat. Ya, di sini harusnya mengalami pembiasan juga, karena ada dua lapisan dengan nilai resistivitas yang berbeda. Ya, lapisan pertama resistivitasnya 30 ohmmeter, lapisan kedua resistivitasnya 200 ohmmeter. Ini ada pembiasan arah arus. Dan itu akan kita bawa pada konsep pengukuran metode geolistrik ini. Nah, di dalam pengukuran metode ini diawali dengan spasi elektroda yang kecil, kemudian nanti akan kita perbesar seperti itu ya. Pada saat spasi elektroda kita itu kecil, arah distribusi arusnya itu baru mencapai pada lapisan yang pertama. Sehingga seolah-olah dia itu adalah medium homogen. Karena dia arusnya baru mencapai lapisan pertamanya. Ya. Nah, kemudian kalau kita perlebar jarak antar elektrodanya ini menjadi gambar yang sebelah kanan, ini sudah kita perlebar ya, maka distribusi arusnya itu dia lebih dalam, ya kan? Sehingga dia bisa mencapai di lapisan yang berikutnya. Di lapisan yang berikutnya ini arusnya juga mengalami pembiasan. Gitu ya. Jadi ketika kita sudah perlebar jarak antar elektrodanya, maka ini sudah tidak lagi homogen ya. Ya kan? Jadi yang pertama tadi dia seolah-olah homogen karena spasinya masih kecil, sehingga distribusi arusnya masih pada lapisan pertama saja. Tapi kalau kita perlebar elektrodanya, maka kita akan tahu di lapisan-lapisan berikutnya. Sehingga kita sudah tahu bahwa ini tidak lagi homogen. Seperti itu ya. Jadi pada saat melakukan pengukuran, itu tentu saja kita akan memperlebar spasi antar elektroda ini. Nah, perpindahan elektrodanya seperti apa, itu akan kita bahas di pertemuan ketiga. Ya, oke. Ini untuk konsepnya dulu. Nah, ini kan ada elektroda ya. Elektroda arus dan elektroda potensial. Nah, susunan elektroda tadi itu ada beberapa jenis yang kita sebut sebagai konfigurasi elektroda. Ada beberapa jenis konfigurasi elektroda. Yang saya tampilkan di sini hanya 6. Ya, ini hanya 6. Sebenarnya ada banyak lagi konfigurasi elektroda. Nah, untuk yang Wenner, konfigurasi Wenner ini, ya, dia elektroda arusnya ada di ujung dari bentangan ya. P1, C2-nya ada di ujung. Kemudian di tengah itu ada P1 dan P2. Kemudian jarak antara elektroda arus dan potensial, potensial dan potensial, potensial dan arus itu sama semua. Maka di sini diberi spasinya itu mempunyai jarak A semua, sama. Kemudian, kalau untuk yang selam bersih bagaimana? Untuk yang selam bersih, titik tengah bentangannya kan di sini ya. Ini keseluruhan bentangan, titik tengahnya kan di sini, di garis vertikal. Di konfigurasi ini, jarak antara titik tengah bentangan dengan elektroda potensial itu adalah B. Sedangkan jarak antara titik tengah bentangan dengan elektroda arus itu adalah A. Ya, beda kan ya dengan yang di Wenner tadi. Kalau yang Wenner tadi semua spasinya sama.
Kalau di selam bersih, tidak. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya konfigurasi dipol-dipol. Untuk konfigurasi dipol-dipol ini susunan elektrodanya beda lagi. Kalau yang tadi C1, C2-nya di ujung, baru di tengah adalah P1, P2. Kalau dipol-dipol, ini susunannya adalah seperti ini, P1, C2, kemudian baru P1 dan P2-nya. Gitu. Nah, jarak antara C1 dan C2 itu sama dengan jarak antara P1 dan P2-nya. Ya, jaraknya sama, A. Sedangkan antara C2 dengan P1, jaraknya adalah NA. Ya, N-nya itu adalah faktor pengalinya. C2 ke P1 itu jaraknya NA. Ini tengah-tengah bentangannya ya. Berarti kalau tengah-tengah bentangan ke C2, berarti tinggal NA per 2. Begitu ya. Jadi kita tahu ya, perbedaan susunan elektroda dari berbagai konfigurasi ini. Nah, kalau yang Wiener-Schlumberger ini gabungan ya antara Wiener dengan Schlumberger. Yang pertama, pengukuran pertama menggunakan jarak elektroda yang sama, kemudian kita akan variasikan N-nya ini. Ya, misal yang N-nya 1, berarti kan jaraknya A semua ya. Itu sama seperti di Wiener. Kalau N-nya itu 2, berarti kan sudah beda. Ya kan? Ini kan 2A, kemudian A, lalu 2A. Sudah ke Schlumberger. Sehingga metode ini disebut sebagai konfigurasi Wiener-Schlumberger. Gitu. Kemudian 2 yang di bawah ini adalah variasi dari konfigurasi dipol-dipol. Yaitu konfigurasi pol-dipol dan pol-pol. Untuk konfigurasi yang pol-dipol ini, salah satu elektroda arusnya jaraknya tak hingga, sangat jauh. Sedangkan kalau yang pol-pol, salah satu elektroda arus dan salah satu elektroda potensial jaraknya sangat jauh, tak hingga. Gitu. Ya, dua konfigurasi ini adalah variasi dari konfigurasi dipol-dipol. Ya, kita sudah tahu 6 jenis konfigurasi elektroda. 6 jenis susunan elektroda. Nah, susunan elektroda yang berbeda akan mempengaruhi faktor geometrinya. Ya, faktor geometri tadi disimbolkan dengan K, ya kan? Nah, faktor geometri pada masing-masing konfigurasi bagaimana? Misalnya, ini untuk yang Wiener alpha, faktor geometrinya adalah 2πa. Yang Wiener beta, itu 6πa. Wiener beta belum ada ya di gambar ini, nanti saya tampilkan di gambar setelahnya. Lalu ada Wiener gamma, ya, faktor geometrinya adalah 3πa. Dan seterusnya sampai di Wiener-Schlumberger. Nah, faktor geometri ini, dari persamaan faktor geometri ini kita bisa turunkan dari persamaan yang tadi. K itu sama dengan 2pi kali 1/r1 minus 1/r2 minus 1/r3 plus 1/r4 pangkat minus 1. Ya, itu. Nah, saya berikan contoh ya. Yang pertama untuk yang Wiener alpha. Penurunannya bagaimana sih? Jadi, untuk konfigurasi Wiener alpha kan tadi seperti ini. Jarak antar elektrodanya itu sama semua, A. Nah, ini kita masukkan saja ya ke persamaan faktor geometri tadi. Jadi tadi persamaan faktor geometri itu adalah 2pi kali 1/r1 minus 1/r2 minus 1/r3 plus 1/r4 pangkat minus 1. Pangkat minus 1 itu artinya dia akan menjadi penyebut, ya kan?
Makanya di atas ini ada 1 per besar. Gitu ya. Nah, tinggal kita masukkan saja nilai R-nya ini. Nah, R1-nya itu berapa? Kan A. Ya, R1 tadi dari C1 ke P1 kan. Kita masukkan R1-nya adalah A. Lalu R2 itu dari P1 ke C2. Berarti kan A ditambah A menjadi 2A. Masukkan 2A di sini. Kemudian R3-nya berapa? R3 itu dari C1 ke P2. Ada A ditambah A. Berarti menjadi 2A. Kemudian R4. R4 itu dari jarak P2 ke C2, yaitu sebesar A. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita lakukan operasi hitungan saja. Ini kan penyebutnya A dan 2A. Kita samakan penyebutnya dulu menjadi 2A. Ya, ini yang awalnya A menjadi 2A. Berarti kan kita kalikan 2 ya penyebutnya. Pembilangnya harus dikali 2 juga. Jadi 2 minus 1. Yang ini juga sama. Kita samakan penyebutnya. Nah, ini bisa langsung kita hitung ya. 2 minus 1 kan 1. Berarti tinggal 1 per 2A. Lalu di sini, tinggal 1 minus 2. Berarti kan minus 1 dikalikan dengan minus. Hasilnya plus. Ya, plus 1 per 2A. Ini penyebutnya sama. Ya, berarti bisa kita langsung jumlahkan yang pembilangnya. 1 ditambah 1 adalah 2. 2-nya bisa kita coret ya. Jadi tinggal 1 per 1/A. Nah, 1/A di sini bisa kita bawa ke atas. Bisa ya. Berarti ini kan 1/A kalau di penyebut. Di pembilang menjadi A per 1. A per 1 ya A. Gitu ya. Berarti tinggal 2pi kali 1 kali A. Menjadi 2pi A. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Ada ya? Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu, boleh silakan. Boleh silakan. Ibu izin bertanya, Bu, untuk Ya, silakan. perhitungan yang ini digunakan untuk konfigurasi elektroda yang lainnya juga atau ada beda-beda, Bu, perhitungannya? Oke. Jadi, kita sama dengan 2pi-A ini hanya untuk Wiener alpha. Tapi untuk konfigurasi yang lain, caranya pakai rumus dasar yang ini tadi ya. Caranya sama. Kan tadi misalnya yang di selam bersih, kan kita tahu ini ada A, kemudian B, begitu kan? Nah, tinggal kita masukkan saja ini ke sini. Caranya sama. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ini untuk yang Wiener alpha ya. Nah, Wiener tadi ada 3 macam ternyata. Ada Wiener alpha, Wiener beta, dan Wiener gamma. Nah, ini untuk yang Wiener alpha susunan elektrodanya seperti ini. Dengan faktor geometrinya adalah 2pi-A. Nah, kalau yang Wiener beta, susunan elektrodanya dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi, ini ada C1 dan C2, berurutan seperti ini ya. Kemudian ada P4 dan P6.